Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Renungan kita hari ini diambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 24. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah setiap kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami bisa mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 24. Dan saudara, untuk mengetahui secara lengkap kisah ini, saudara juga bisa membandingkannya dengan catatan dari 2 Tawarikh, dari pasal 14 sampai pasal yang ke-16. Saya akan mengutip beberapa ayat dari 2 Tawarikh ini supaya kita bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap. Namun dalam perikop ini di dalam 1 Raja-Raja 15 saya hanya akan membaca beberapa ayat. Silahkan rekan-rekan membaca secara pribadi keseluruhan dari pasal ini. 1 Raja-Raja 15 ayat 11, 14, 18, dan 23b. Ayat 11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ke-14. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ayat 18. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan membawa pesan. Ayat 23b. Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Saudara sekalian, banyak di antara kita yang memulai sesuatu dengan baik. Misalnya ketika pertama kali mengenal Tuhan, kita begitu bersemangat baca Alkitab tiap hari, ikut kebaktian doa, ikut kelompok kecil. Namun setelah bertahun-tahun di dalam perjalanan iman kita, apakah semangat dan kesetiaan kita masih sama? Banyak di antara kita ketika masih kurang pengalaman, kita memiliki hati yang sangat takut kepada Tuhan. Ketika mengambil keputusan selalu mencari kehendak Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dan bersikap hati-hati dan mempertimbangkan apakah hal ini memuliakan Tuhan atau tidak. Namun setelah kita sukses, setelah memiliki banyak hal yang bisa diandalkan, jarang atau bahkan mungkin sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri, kuasa, atau koneksi yang dimiliki. Nah, Raja Asa yang memerintah di Yehuda di awal pemerintahannya dicatat bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya di dalam ayat yang ke-11 tadi. Dan di dalam ayat 14b dikatakan Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Asa saudara menyingkirkan pelacuran bakti dan menjauhkan segala berhala yang dulu dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Ma'akha neneknya sendiri dari pangkat ibu suri karena neneknya tersebut membuat patung Asyera. Nah, jadi di masa pemerintahannya Asa melakukan reformasi besar-besaran. Bahkan saudara, kalau kita membandingkan dengan catatan 2 Tawarikh, Raja Asa mengumpulkan orang-orang Yehuda, Benyamin, Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka, bahkan orang asing juga. Mereka mempersembahkan korban, mereka mengadakan perjanjian, serta mereka bersumpah setia. Dan dengan kehendak yang bulat mereka berjanji, mereka akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, menurut catatan Tawarikh, memasuki tahun ke-36 masa pemerintahannya. Seperti yang diceritakan di dalam perikop yang tadi kita sudah baca, ada perang antara Raja Asa dengan Raja Baesa, Raja Israel. Nah, Raja Asa kemudian meminta bantuan kepada Ben-Hadad, Raja Aram.
Dan dia memberikan semua emas dan perak yang masih tersisa di dalam rumah Tuhan sebagai upeti kepada Raja Ben-Hadad. Saudaraku, emas dan perak yang berada di dalam rumah Tuhan itu bukan hak Raja Asa. Apalagi kemudian dia ambil dan berikan kepada Raja negeri Aram sebagai suap supaya raja itu berpihak kepadanya. Nah, Raja Ben-Hadad yang sebelumnya bekerja sama dan mendukung Raja Baesa, dia berbalik dukungan. Setelah dia menerima emas dan perak dari Raja Asa, dia mendukung dan dia membantu Raja Asa ini. Kemudian dia menyerang dan mengalahkan kota-kota Israel yang berada di bawah Raja Baesa. Saudara, kita kemudian mengetahui bahwa tindakan Raja Asa ini sebagai sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kemudian di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7 diceritakan bahwa dia didatangi oleh Nabi Hanani dan berkata kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-9. "Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Bukan hanya itu saja, saudara. Dikatakan juga bahwa Raja Asa sakit hati terhadap perkataan Nabi Hanani itu. Dan kemudian dia memasukkannya ke dalam penjara. Dan di akhir kehidupannya dia menderita sakit pada kakinya. Yang kemudian sakit itu semakin parah. Namun dalam kesakitannya dia tidak mencari pertolongan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12. Nah, saudara, ketika Raja Asa salah dan ditegur, dia bukannya mendengar dan kemudian bertobat mendengar teguran itu. Malah dia sakit hati dan dia memenjarakan nabi yang menyampaikan pesan Tuhan itu kepadanya. Tidak mudah memang, setelah menjadi raja dengan segala kekuasaannya, menerima teguran dan koreksi. Namun saudaraku, tidak peduli siapa kita, pemimpin atau hanya seorang bawahan. Orang yang punya kuasa atau orang biasa-biasa, orang tua atau orang muda, kita bisa salah. Dan kita perlu belajar untuk mendengar teguran dan koreksi dari orang lain. Nah, saudara, kehidupan Raja Asa ini merupakan contoh kehidupan seseorang yang tidak mengakhiri dengan baik. Waktu muda, dia adalah seorang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun di masa tuanya, dia berubah. Bahkan sakit yang dialaminya pun, yang dikatakan semakin parah, dia tetap tidak mau datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Kita tidak tahu kapan kita akan mencapai garis finish. Kiranya kisah Raja Asa ini bisa menjadi bahan perenungan bagi setiap kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita supaya bisa mengakhiri perjalanan iman kita ini dengan baik sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi bahan refleksi bagi setiap kami, Tuhan. Kami mohon kekuatan, pertolongan daripada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Mampukan kami boleh berjalan dan mengakhiri perjalanan hidup kami ini sampai pada garis finishnya dengan baik, dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.